Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, anak-anak kami yang kami sayangi, jamaah Masjid Nurul Iman yang Allah berkahi. Pada hari ini 10 Dzulhijjah, kita sama berkumpul di sini mengagungkan, membesarkan Allah Ta'ala lewat satu ibadah, yakni sholat Id berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima, diberikan kita keselamatan dunia dan akhirat, dilapangkan rezeki, dikuatkan iman, dipermudah segala urusan, dan semoga Allah ridha memasukkan kita semua ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam tadi bersaut-sautan, takbir dikumandangkan dalam rangka kita diizinkan Allah hidup pada hari ini, diberikan kekuatan untuk beribadah. Dengan umur yang bertambah, baiknya taat kita juga bertambah. Kita harus mengingat kita dari mana, sedang di mana, dan akan menuju kemana. Maka oleh sebab itu kita siapkanlah bekal. Karena perjalanan yang kita akan tempuh adalah perjalanan yang tidak bisa kembali lagi ke dunia ini. Maka beruntunglah orang yang mempersiapkan sesuatu yang menguntungkan bagi negeri akhiratnya,
dan merugilah orang-orang yang mengabaikan sesuatu yang akhirnya dia masuk dalam siksa yang amat pedih dan selama-lamanya. Bermohon kita kepada Allah selamat dari hal demikian itu, dan diizinkan kita kelak bisa bermajlis dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Allah. Alhamdulillah atas segala nikmat, salawat dan salam untuk Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak dipermudah dengan memperbanyak salawat dengan bunyi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad tadi, kita bisa dimasukkan dalam kelompok orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khatib berwasiat, mari kita di hari raya Idul Adha ini beriman, bertakwa, kita tingkatkan iman, kita tingkatkan takwa hanya untuk Allah. Jangan kita mati kecuali kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kautsar yang Khatib baca di awal tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberi kepadamu pemberian yang banyak. Ini korinahnya kepada Nabi Muhammad. Pemberian yang banyak itu bentuk kenabian. Pemberian yang banyak itu Allah izinkan Nabi itu mendapatkan, ada khusus namanya Telaga Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Karena kamu dapat pemberian yang banyak, karena kita kalau pahamkan Nabi sudah wafat, kita adalah pelaksana apa yang dibawa oleh Nabi, maka ayat ini juga mengena kepada kita. Fasalli, maka salatlah kamu, wanhar, dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mereka itu menghinamu, membencimu, tidak menyukaimu ketika kamu berbuat kebaikan, mereka lah abtar, terputus keturunannya. Jadi Shadaqallahul Azim, Allah maha benar dengan firman-Nya. Menurut ayat ini, umat Islam nih harus rajin sholli. Sholli itu salat, perintah. Jadi kalau kita kata kita Islam, kita tak salat, maka kita tidak Islam. Karena salat itu rukun. Dan di dalam kitab-kitab fikih itu dijelaskan, ada tunjukkan dalil seperti dalam kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu, as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Jadi kalau orang di kampung nih banyak ngaku Islam tapi nggak salat, nggak bertiang agamanya, roboh, mudah hancur. Wanhar, dan berkurbanlah. Hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang perkara kurban. Itu umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Aku diperintahkan, kata Rasulullah, wajib berkurban, sementara engkau hukumnya sunat. Kalau sudah tahu hukumnya sunat, maka di sini dipahamkan ada namanya sunat ain, ada sunat kifayah. Secara dasar ini sunat muakkad, dikuatkan. Tetapi untuk mengagungkan hari ini, kita dianjurkan yang punya kelapangan rezeki berkurban. Dan masih ada 3 hari ke depan. Orang yang tak mau berkurban, dalam kitab Bulughul Maram itu ditekankan dalam mazhab Hanafi berat sekali. Berat sekali. Mangkana lahu sa'ah, siapa lapang rezekinya untuk berkurban, tak mau dia berkurban, maka fala yuqrabanna musallana, maka tidak dia mendekati, jangan dia mendekati tempat sholat kami. Karena seorang muslim itu dilarang pelit. Kalau dia miskin, sabar. Kalau dia lapang rezeki,
beribadah dengan lapang rezeki itu. Jangan perkara dunia pula hebat, rumah wah-wah, tapi rumah akhirat tak disiapkan. Perkara dunia ketika pesta wah-wah, habis untuk keyboard apa semua. Ketika perkara agama, pilih-pilih, medit, kikir, bakhil. Kata dia mau masuk surga. Tetapi bukti tidak ada. Hanya sekedar omong saja. Karena dituntut bukti. Ketika lapang rezeki, kenapa tidak bersyukur dengan harta itu? Ketika harga sawit mahal, kenapa tidak berbuat baik dengan harga sawit yang mahal tadi? Sering mengeluh kalau sudah ini murah. Tapi ketika mahal tak ingat. Na'udzubillah min zalik. Ini minyak mahal, sawit murah. Tapi ketika mahal, tak ada hatinya mau tergerak. Susahnya saja yang dipikirkannya. Padahal bukan dia saja yang susah. Seluruh manusia pun mengalami susah. Kalau cerita cukup, manusia ini dituangkan semua isi alam ini tak akan pernah cukup sama dia. Karena di dunia ini bukanlah tempat untuk kecukupan, kepuasan itu. Akhirat. Dunia ini tempat ujian. Orang yang kata kita kaya raya, banyak harta, melimpah ruah, itu pun kurang juga. Buktinya dia tetap mencari dunia. Maka rasa cukup itu datang dengan bersyukur. Ada nikmat, syukuri. Lagi sulit, sabar. Ini kalau perkara ibarat, kenapa kalau pesta kawin sekian puluh juta bisa dikumpulkan? Karena sudah ada target. Tapi kenapa kurban tak bisa dikumpulkan? Karena tidak mau target. Ini target kan ada. Kenapa perkara dunia hebat, kibot-kibotan hebat? Kenapa perkara agama tidak? Kenapa rumah cantik? Kenapa masjid kurang cantik? Apa salah ini? Ini yang ditanya dada. Di dalam itu, apa yang ada di dalam dada kita? Panggilan iman kepada Allah? Apa panggilan nafsu kepada dunia kita? Kita tidak menafikan. Kita perlu dunia. Kita perlu makan. Kita perlu minum. Makanya di luar negeri itu, hari raya yang besar itu, hari raya Idul Adha. Karena 4 kali takbir harinya. 4 hari takbir. Idul Fitri sekali, 1 hari. Untuk menunjukkan bahwasanya umat Islam adalah umat yang rela berkorban. Ayah berkorban untuk anaknya, walaupun anaknya tak balas budi. Tetap saja dicarinya rezeki, kasih titip untuk anak istri. Ibu berkorban juga anaknya. Jadi hidup ini perlu pengorbanan. Makanya ayat fasholli li rabbika wanhar. Kalau kita coba ingat-ingat macam mana ibu bapak kita berkorban. Berkorban mereka, dibelikannya baju kita, dipikirkannya kalau hari raya, disiapkannya jajannya. Kalau sekolah, dibelikannya segala keperluan sekolah. Bahkan setelah menikah pun tak cukup begitu. Masih dididik. Kadang kalau habis susu anak ngadu sama orang tua. Karena hidup ini intinya berkorban. Macam mana pengorbanan kita? Apa hanya sekedar menghabiskan umur kita saja? Berlalu tahun, umur tambah tua, muka tambah berkedut, uban tambah banyak, tenaga tambah lemah, lalu mati saja gitu. Tak ada pertanyaan. Sedangkan kita nanam sawit aja, tahun ini ditanam, berapa tahun kemudian ada hasilnya? Masa perbuatan baik nggak ada? Itu kan tamsil itu kan contoh. Apa yang kamu tanam akan kamu tuai. Di dunia ini menunjukkan tanah yang kita tengok tak ada tanam-tanaman yang menumbuhkan Allah. Siapa yang punya kemampuan untuk menumbuhkan sawit? Tidak ada. Siapa yang punya kemampuan untuk menumbuhkan tanam-tanaman? Tidak ada. Tapi kita tanam, lalu Allah tumbuhkan. Itulah tamsil amal ibadah. Setelah kita mati, maka tumbuhlah apa yang kita tanam itu.
Apa hanya sebatas dunia, udah mati, udah habis, selesai semua? Tidak begitu kawan, tidak begitu Bapak Ibu semuanya. Jadi makanya di dalam anjuran ketika kita berkorban, kita juga baik sekali agar teringat dengan orang-orang yang menyayangi kita. Di dalam hadis Sahih Bukhari itu kalau ada bersedekah, bersedekah atas nama orang tua, bersedekah atas nama ibunya. Karena ingat pengorbanan mereka. Ingat cerita korban ini, ceritanya Nabi Allah Ibrahim. Ismail, Nabi Allah Ismail. Siti Hajar, semua berkorban. Bukan Nabi Allah Ibrahim saja. Ismail berkorban perasaan. Mau dipancung, mau disembelih manusia, korban dia. Hajar berkorban, anaknya semata wayang mau disembelih. Ibrahim, anak baru satu, lama menanti menikah dengan Siti Sarah, belum punya keturunan, nikah sama Siti Hajar dapat keturunan. Dituntut oleh Allah, kau sembelih itu Ismail. Mungkin cerita kita aneh. Kenapa Tuhan, kenapa Allah memerintahkan menyembelih manusia? Allah lagi menguji Nabi Allah Ibrahim. Ketika belum punya anak, Nabi Ibrahim ini dia hebat, dekat sama Allah. Ketika sudah punya anak, ketika sebelum tadi dekat sama Allah, hebat luar biasa. Ketika sudah punya anak, apakah anak itu melalaikan dia kepada Allah? Maka dites Allah, kau sembelih lewat mimpi. Jadi akhirnya mimpi para nabi itu adalah suatu petunjuk dari Allah, bercerita dengan Siti Hajar. Siti Hajar, kalau memang itu dari Allah, lakukan. Begitu juga Nabi Ismail, kalau memang itu dari Allah ayah, lakukan. Lalu ketika direbahkan, Allah sudah menengok macam mana hatinya Nabi Allah Ibrahim ini betul-betul kepada Allah. Allah ganti. Ingat, pengorbanan itu tidak sia-sia. Ketika ditahan, datanglah kibas daripada Habil. Dulu waktu terjadi antara peristiwa Qabil dan Habil, ditarik, dinaikkan kibasnya, itulah yang disembelih. Akhirnya biiznillah datanglah perihal korban tadi. Sama kita sampai sekarang. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami yang kami kasihi dan sayangi. Jadi sayangi orang tua kita karena tamsilan kehidupan ini adalah pengorbanan. Bagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar. Ingat pengorbanan ibu. Berapa lama kita dikandungnya. Dalam perutnya dibawanya kita ke sana kemari. Merenung kita. Kita yang di dalam itu. Bayangkan siapa yang punya istri. Tengok macam mana kepayahan mengandung. Bagaimana kepayahan melahirkan. Ketika di rumah sakit, di klinik, susah tidur, susah makan, susah cebok, susah istirahat. Ketika lahir, ada yang meregang nyawa, bersimbah darah, sakit perih. Ketika masih lemah, anaknya heboh, menangis, belum putus pusarnya. Siang malam terganggu istirahat orang tua karena anak. Renungkan. Kita lah itu. Sudah besar. Mulai tumbuh, mau makan. Belum bisa cebok, kotoran. Dicebokkan buat ibu kita. Ayah yang susah payah menyayangi kita. Sekarang mana orang itu? Kalau yang sudah tak ada. Ketika takbir, sedih. Rindu. Orang-orang yang tidak ada ayah, ibunya lagi di dunia ini. Rindu. Ketika takbir menangis. Rindu masa seperti itu. Mungkin ada di antara kita belum sempat mengucapkan terima kasih. Terima kasih ayah, terima kasih ibu. Sudah melahirkan, sudah membesarkan. Kalau orang nanti buat baik sama kita, cepat kita terima kasih. Ibu bapak, apa itu kewajiban mereka? Iyalah kewajiban. Kalau mereka cerita kewajiban, apa pula kewajiban kita? Hanya memandang wajib mereka saja, tapi kita nggak ada wajib. Wajib kita tuh berbakti sama mereka, mendoakan mereka, berbuat baik atas nama mereka. Kalau yang masih hidup,
Jangan tunggu sudah meninggal. Durhaka kepada kedua orang tua itu termasuk dosa besar yang membuat Allah Ta'ala itu murka. Maka merenunglah kita. Nilai pengorbanan, nilai yang terpandang kepada dua ibu bapak kita. Semoga kita menjadi anak yang berbakti. Karena mereka sudah berkorban untuk kita, maka kita juga harus berkorban untuk mereka. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah bimbing kita ke jalan yang lurus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Radallahu anil arba'atil khulafa Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati Rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina, dosa dua ibu bapak kami ya Allah, dosa ibu kami ya Allah, dosa ayah kami ya Allah, ibu yang mengandung kami ya Allah, ibu yang susah payah untuk kami ya Allah, ibu yang melahirkan kami ya Allah, ibu yang berkorban nyawa untuk kami ya Allah, yang siang malam di waktu kecil diurusnya kami ya Allah, yang kotoran kami dicuci, pakaian kami dicuci ya Allah, yang waktu kami kecil masih lemah ditimangnya kami ya Allah, dibelainya kami ya Allah, yang air susunya telah menjadi darah daging untuk kami ya Allah, yang habis umurnya untuk memperhatikan kami ya Allah, yang boleh jadi saat ini kening mereka sudah berkerut ya Allah, suara mereka sudah bergetar, uban mereka sudah mulai banyak, tenaga mereka lemah. Ampunkan dosa ibu kami ya Allah, ampunkan dosa ayah kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seburuk apapun ibu bapak kami, mereka tetaplah orang tua kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa mereka. Mungkin belum sempat kami membalas segala kebaikan mereka. Ya Allah, kalau sudah meninggal mereka, lapangkan kuburan mereka ya Allah. Terimalah amal ibadah mereka. Ya Allah, ketika mereka sudah meninggal, kami tengok rumah mereka ya Allah, gantungan baju mereka, rindu kami ya Allah. Kami lihat foto mereka, rindu kami ya Allah. Ingin rasanya kami mencium tangan mereka ya Allah. Ingin rasanya kami memeluk badan mereka ya Allah.
Ingin kami berterima kasih kepada mereka ya Allah, atas segala nikmat, atas segala kebaikan yang telah diberikannya untuk kami ya Allah. Ya Allah, boleh jadi pada hari takbir ini orang-orang bisa berkumpul dengan ibu bapaknya, berkumpul dengan saudara yang kami. Masa itu telah berlalu ya Allah. Ampunkan dosa dua ibu bapak kami. Jangan sempat ya Allah, di dalam kubur meraung-raung mereka ya Allah meronta, menunggu doa kami ya Allah, sedekah kami ya Allah. Ampunkan dosa mereka, ampunkan dosa jamaah kami ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa dua ibu bapa kami, wali walidaina warhamhum. Sayangi mereka ya Allah, kama rabbawna shighara. Sebagaimana susah payah mereka mengasihi sayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, berkahkanlah orang yang berkorban di antara kami ya Allah, dan mudahkan tahun depan kami berkorban ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami sampai ke tanah suci ya Allah, baik untuk umrah, baik untuk haji ya Allah. Ya Allah, lapangkan rezeki orang yang berhutang di antara kami ya Allah, semoga bisa bayar hutang ya Allah. Ya Allah, jadikanlah orang yang belum punya pasangan di antara kami ya Allah berjodoh ya Allah dengan pasangan yang baik. Jadikan istri kami istri yang salehah ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh ya Allah. Jadikan kampung kami ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Engkau mengampuni, penuh berkah, lancar rezeki. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah ibadah kami Engkau terima ya Allah. Terimalah doa-doa kami. Kepadamulah kami berharap, meminta dan bermohon. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berilah dunia kami bahagia. Wa fil akhirati hasanah, akhirat kami juga bahagia. Wa qina azabannar, selamatkan kami dari siksa neraka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli Muhammad ya